Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video aku tentang analisis karakterisasi senyawa anorganik. Nah, di series kali ini kita akan membahas analisis distribusi ukuran partikel menggunakan data SEM. Seperti yang kita tahu, dari data SEM kita bisa melihat morfologi atau penampakan partikel dari suatu senyawa. Dari gambar SEM ini, kita bisa olah lebih lanjut untuk mengetahui ukuran partikelnya. Kemudian, data ukuran partikel itu bisa kita proses lagi menggunakan software Origin atau Excel untuk mendapatkan distribusi ukurannya. Oke, langsung aja kita buka gambar atau data SEM yang kita olah. Jadi, pertama kita pencet yang file, kemudian klik open. Kemudian cari yang SEM 2024-25, kemudian klik open. Kemudian, jadi untuk menentukan ukuran partikel dari gambar SEM, kita dapat menggunakan software ImageG. Nah, pertama-tama kita buka dulu gambar SEM-nya. Kemudian ini sudah dibuka ya tadi. Kemudian kita pastikan image tab-nya sudah dalam bentuk 8 bit. Kalau belum bisa diubah dulu dari menu image, kemudian pilih type 8 bit. Nah, selanjutnya di gambar SEM biasanya ada skala, misalnya garis yang menunjukkan panjang 1 mikrometer. Kita akan pakai skala ini untuk mengatur ukuran di image C. Nah, pertama zoom in skala tersebut. Kemudian gunakan strike line tool untuk membuat garis panjang skala. Nah, tipsnya tahan tombol shift saat menarik garis supaya lurus. Kemudian jika sudah, masuk ke menu analyze, kemudian set scale. Nah, pertama kita klik dulu remove scale untuk menghapus settingan sebelumnya. Nah, kemudian isi kolom know distance dengan nilai skala yaitu ini kan awalnya 1 mikrometer. Nah, kita ubah jadi nanometer, jadi 1000. Kemudian ubah unit of length-nya menjadi nanometer. Kemudian klik OK. Selanjutnya, kita mulai sampling, yaitu memilih partikel-partikel yang akan kita ukur. Pertama, pilih partikel secara acak untuk mendapatkan data yang representatif. Usahakan minimal 150 partikel agar distribusinya akurat. Nah, kemudian gunakan strike line tool untuk menarik garis diameter tiap partikel. Dapat horizontal ataupun vertikal, tergantung bentuk partikelnya. Kemudian kayak tadi ya, ditahan shift saat menarik agar garis lurus. Nah, dan seterusnya. Nah, nanti di sini akan muncul data dari yang diameter yang kita tarik tadi. Kemudian setelah membuat garis, tekan Ctrl M untuk mengukur diameter. Nah, cara manualnya kita bisa ke menu measure, kemudian klik aja. Nah, selanjutnya untuk menandai bahwa partikel sudah diukur, kita berangkat ke edit, kemudian pilih fill atau Ctrl F. Kemudian ulangi sampai semua partikel terkumpul yaitu minimal 150. Kita percepat saja. Nah, kita sudah mendapatkan 150 lebih datanya ya, teman-teman. Setelah semua pengukuran selesai, simpan data hasil pengukuran dalam format Excel supaya kita bisa olah di Origin. Data yang paling penting adalah kolom length, yaitu panjang garis diameter yang kita ukur tadi. Kemudian, buka Origin dan copy paste kolom length tadi ke kolom Y.
Ubah nama kolom menjadi length dengan satuan nanometer. Select datanya, lalu buat grafik histogram dari menu plot, basic, kemudian histogram. Nah, kemudian diklik batang histogramnya, kemudian pencet Go to bin worksheet. Nah, kemudian gunakan kolom bin center sebagai sumbu X dan count sebagai sumbu Y. Kemudian buat grafik baru dari data ini dengan kolom. Kemudian langkah terakhir yaitu fitting data. Pertama, klik grafik, kemudian ke menu Analyze, pilih Fitting, kemudian pilih Non-Linear Curve Fit, kemudian open dialog. Nah, untuk kategorinya kita ubah jadi Pick Function, kemudian fungsinya kita ubah jadi Log Normal, kemudian ke menu Advance. Nah, kita scroll ke bawah, kita pilih Quantitative to Compute, kemudian scroll lagi ke bawah dan dicentang opsi R-square, kemudian klik Fit. Nah, kalau fittingnya berhasil akan muncul R kuadrat COD. Yaitu di sini R kuadratnya 0,9257. Jadi artinya distribusi partikel cukup seragam dan homogen. Nah, teman-teman, kita sudah mendapatkan distribusi ukuran. Kemudian ini geser dulu ke sini. Kita sudah mendapatkan distribusi ukuran partikel dari datasem dengan metode manual. Jadi, untuk visualisasinya, kita bisa ganti label sumbu X-nya menjadi diameter dan sumbu Y-nya menjadi frekuensi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.